Shalom. Sekali lagi shalom. Saya percaya kita masih dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kasih Tuhan melampaui segalanya dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, membawa puji-pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kalau kami masih ada di tempat ini, masih bisa beribadah, masih bisa memuji Tuhan, masih bisa menyembah Tuhan. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, kami gak mampu, kami gak bisa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan gak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dalam setiap hidup kami. Ini saatnya kami menyenangkan hati Tuhan. Satu-satunya yang mau kami puji, yang kami mau senangkan hanyalah nama-Mu Yesus. Sebab Engkau layak terima pujian, sembah, syukur. Biar kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam tata suci-Mu. Kami siap menerima hadirat-Mu Tuhan. Biarlah persembahan pujian kami jadi persembahan yang harum, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau, yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau, yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Satu-satunya yang layak kami sembah hanya Engkau Yesus Tuhan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap
setiap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Aku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Aku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan hidupku. Yesus, ku cinta Kau. Yesus, sungguh ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan, sebab Engkau terindah, Engkau termanis dalam hidup kami Tuhan. Aku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Aku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan. Saya ajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian, dikatakan di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau ya, Kau yang terindah dalam setiap kehidupan kami, sebab kami mengalami kasih-Mu Tuhan. Amin. Kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan. Dikatakan Yesus, ku cinta Kau. Yesus, aku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Aku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus, ku cinta Kau. Sungguh kami mencintai-Mu Tuhan, lebih dari segalanya. Ya, aku alami
kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Aku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan, aku alami, aku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan, hidupku telah ku alami, aku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Sebab Kau Tuhan yang menetapkan setiap kami, sebab Kau Tuhan yang memberkati setiap kami, sebab Kau Tuhan yang layak untuk kami tinggikan. Yesus, Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan, kami alami kasih-Mu, kami alami kuasa-Mu, ya. Haleluya, haleluya. Kami mentinggikan Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin, ya, haleluya. Kau yang kami sembah, Kau yang kami muliakan, sebab Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kalau kami masih berdiri di tempat ini, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu. Kau layak menerima pujian kami. Sebab itu kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu sebagai persembahan yang kudus dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kaulah yang disembah. Ya, katakan di hadapan Tuhan. Hosana lebih lagi, naikkan pujian-Mu di hadapan Tuhan. Katakan di hadapannya, ku nyanyi Hosana, ya, sebab Dia layak, sebab Dia layak terima pujian-Mu. Amin. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan dengan iman-Mu, ku nyanyi
Rajaku. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak lebih tinggi lagi. Katakan di hadapan Tuhan, ku nyanyi Hosana ya bagi Rajaku di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Umat Tuhan, angkat tanganmu, katakan di hadapan Tuhanmu, ku nyanyi lagi dengan kesungguhanmu di hadapan Tuhan. Naikkan pujianmu, katakan ku nyanyi Hosana. Ya, dia lebih besar dari masalahmu, dia lebih besar dari penyakitmu, dia lebih besar dari apapun yang kau takutkan. Katakan, Allah kita, Allah yang besar, Allah kita, Allah yang mulia. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Segala pujian, segala hormat, segala syukur hanya bagimu, Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Lebih lagi, kami menaikkan pujian kami di hadapan-Mu. Kami yang bersyukur berkata, amin. Shalom. Saya percaya kita semua aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Sampaikan kiri kananmu, Tuhan Yesus itu baik loh. Kiri kanan, depan, belakang, sambil senyum. Yo, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan ucapan syukur, dengan rasa gembira karena pertolongan Tuhan. Na 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 na. Sekali lagi katakan na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Amin. Na 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 na. Na 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 na. Katakan sekali lagi, ku memuji-Mu Tuhan. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Katakan amin. Siap melompat bagi Tuhan. Kakiku melompat bagimu, sebablah. Katakan sama-sama, bersyukurlah. Bersyukurlah
kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setia. Amin. Na 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 na. Sama-sama ya, kita mau angkat tangan kita katakan di depan Tuhan ya. Yo, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sampaikan kiri kanan Tuhan kita luar biasa. Aku diberkati. Ya, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah, selalu nyata, selalu baru. Bahkan rahmat-Nya kekal untuk selamanya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagi. Katakan sama-sama. Allah sanggup limpahkan segalanya. Amin. Anugerahnya sangat besar. Katakan aku diberkati, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagi. Amin. Sama-sama kita katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia sebab Allah kita sanggup. Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Sama-sama katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Sebab Allahku sanggup, Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar, sebab Engkau sanggup Tuhan. Allah sanggup limpahkan segalanya. Anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi. Amin. Lebih tinggi lagi ya. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, atas sempurna anugerah Tuhan.
yang diberkati Tuhan, katakan kaki kanannya, aku diberkati Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Iya. Luar biasa Engkau Tuhan. Ya. Engkau Allah yang menyediakan. Engkau Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, kami punya Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tidak mungkin bagi kami. Itu justru mungkin bagimu Tuhan. Sebab itu kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Sebab itu kami kagum akan kebesaran-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh benar juga, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu, Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, kagum hormat. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ya ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Sungguh kami kagum akan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Pujian kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, berfirman-Lah Tuhan, kami siap mendengarkan. Biarlah kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu, karena firman-Mu itu yang membuat kami bertumbuh, bahkan berbuah manis Tuhan. Pegangan kami adalah firman-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, terima kasih untuk seluruh pelayan yang melayani pada pagi dan sore hari ini. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah memasuki bulan kelima di tahun ini. Dan ini mendekati satu semester buat kita semua. Dan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan di tahun ini, tentu ada progres yang kita sudah dapatkan di dalam penantian yang kita harapkan tentunya. Kalau mungkin awal tahun kita berupaya atau berkomitmen, saya tahun ini harus menyelesaikan membaca Alkitab satu pasal. Kok satu pasal, dikit amat, satu Alkitab, Kejadian sampai Wahyu gitu. Apakah sudah berjalan dengan baik? Atau masih tetap bolong-bolong gitu, atau tidak punya progres sama sekali. Tetapi saya mengharapkan setiap kita punya progres, punya harapan di tahun ini untuk menyelesaikan apa yang kita cita-citakan, sehingga kita maksimal di dalam kehidupan kita. Baik itu dalam kehidupan kita secara hari-hari kita maupun di dalam kehidupan rohani kita. Tetapi kita mau bahas tentang kehidupan secara rohani kita. Seharusnya setiap kita punya harapan atau visi tersendiri di dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami satu pertumbuhan demi pertumbuhan di dalam tahun-tahun yang kita miliki. Dan ini sangat penting sekali, karena ketika kita memahami akan apa yang menjadi tujuan di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang yang maksimal dan terus bertumbuh. Bapak, Ibu, Saudara, ada satu sosok yang luar biasa yang kita bisa jadikan dia sebagai inspirasi di dalam kehidupan kita. Ada seorang perempuan yang bernama Helen Keller. Ini orangnya, Bapak, Ibu, Saudara. Helen Keller adalah seorang Amerika Serikat yang hidup di tahun 1880. Udah ada yang lahir? Belum ya, belum ada ya. 1880. Tetapi ada hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupannya. Kalau sepintas kita bisa melihat bahwa Helen ini tidak memiliki kekurangan sama sekali. Tetapi secara kenyataan di dalam sejarah hidupnya, dia adalah seorang yang memiliki keterbatasan. Keterbatasan di dalam melihat,
keterbatasan di dalam berkata-kata, dan keterbatasan di dalam mendengarkan. Nah, itu yang terjadi di dalam kehidupan Helen. Kenapa itu terjadi? Dia mengalami satu penyakit yang disebut sebagai meningitis di umurnya yang baru 19 bulan. Dan hal itu yang membuat dia mengalami buta, tuli, dan tidak bisa berbicara. Melalui keterbatasannya itu, tentu kalau kita berpikir dia tidak mungkin melakukan sesuatu atau tidak bisa berbuat sesuatu sama sekali. Tetapi berbeda dengan Helen di masa hidupnya. Dan ada satu orang yang begitu luar biasa berjasa membuat dia bertumbuh dan menjadi perempuan yang luar biasa. Yang namanya Annie Sullivan. Dia membimbing, menyertai dia, membuat dia bisa membaca huruf Braille. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara, hal yang luar biasa adalah dia menyelesaikan sarjananya di umur 24 tahun. Dan satu orang yang menyelesaikan sarjana pada tahun itu. Tidak main-main Bapak Ibu Saudara. Hanya satu orang yang menyelesaikan sarjana pada waktu itu. Di tengah keterbatasannya, di tengah masalah hidupnya, situasi keadaan yang tidak memungkinkan sama sekali. Dan kalau kita mungkin berpikir tadi, oh tidak mungkin dia menyelesaikan masalah dengan kondisi yang dihadapi, dengan apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi kenyataannya tidak Bapak Ibu Saudara. Dia terus melangkah dan menginginkan atau mencapai apa yang menjadi cita-citanya. Dan dari situ Bapak Ibu Saudara, ada satu perkataan yang luar biasa yang dikatakannya. Dia berkata satu-satunya hal yang lebih buruk daripada kebutaan adalah memiliki mata yang melek namun tidak memiliki visi. Itu yang dikatakannya. Ini adalah satu perjalanan hidup di dalam kehidupannya secara pribadi. Tadi saya katakan di tengah kebutaannya, di tengah ketuliannya. Dan menjadi pelajaran buat setiap kita yang memiliki mungkin ketidakterbatasan di dalam kehidupan kita. Apakah kita memiliki visi di dalam hari-hari kita? Memiliki tujuan di dalam setiap waktu-waktu yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Memiliki pengharapan-pengharapan di tengah segala situasi yang ada di sekitar kita. Atau kita hanya berdiam diri saja di tengah situasi yang ada di dalam diri kita. Di tengah segala kelemahan yang kita miliki, kita tidak berbuat sama sekali. Berbuat apa-apa sama sekali. Dan kita hanya meratapi nasib kita. Oh Tuhan kenapa? Oh Tuhan bagaimana? Tetapi Helen tidak melakukan itu. Dia berusaha, dia punya visi, dia punya pengharapan yang jelas. Sehingga dia mampu mengisi kehidupannya semakin lama semakin luar biasa. Sehingga kalau kita telusuri apa yang dia ciptakan, apa yang dia rancang, dia menulis banyak beberapa buku. Bahkan 14 buku dia tulis. Dan beberapa artikel internasional. Itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat sejarahnya, hal-hal yang luar biasa dia lakukan di dalam hidupnya. Dia mengisi hidupnya secara maksimal. Tentu menjadi inspirasi buat setiap kita bagaimana Helen yang memiliki keterbatasan tetapi mampu mengisi hidupnya secara maksimal. Itu yang terjadi. Nah, di dalam kehidupan kita tentu setiap kita juga harus melakukan hal itu. Memiliki sikap seperti itu. Memiliki visi di dalam kehidupan kita sehingga kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa saja. Paling tidak kita memiliki satu kemampuan di dalam kehidupan kita.
kebisaan yang kita bisa lakukan. Dan kita tidak menjadi orang yang biasa-biasa. Tentu ini membutuhkan kemampuan, membutuhkan hikmat di dalam kehidupan kita. Nah, kalau saya bisa mengatakan dari apa yang dikatakan oleh Helen ini, mengatakan ulang dari perkataan Helen ini, yaitu hal yang lebih buruk daripada kebutaan adalah memiliki mata yang bisa melihat, namun tidak mampu melihat melampaui permukaan. Kalau saya boleh katakan ulang seperti itu. Jadi kita bisa melihat, tetapi tidak bisa melihat melampaui apa yang kita harusnya bisa lihat. Nah, ini satu hikmat di dalam kehidupan kita. Seharusnya kita bisa melihat situasi-situasi yang ada di sekitar kita. Kemampuan inilah yang akan mendorong setiap kita untuk terus maju dan berkembang. Nah, ini yang dimiliki oleh Helen pada waktu itu. Hikmat yang terselubung, hikmat yang tersembunyi, memampukan dia untuk semakin berkembang, untuk semakin maju. Nah, seharusnya setiap kita juga memiliki hal itu. Tentu kalau sebagai pengalaman di dalam kehidupan kita, hikmat kita dapat peroleh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau saya boleh mencontohkan di dalam kehidupan berkeluarga, tentu kita punya kode tersendiri terhadap istri atau suami kita. Betul nggak? Kalau istri saya biasanya ketika saya berbicara kepada orang, saya ini suka ngobrol Bapak Ibu Saudara. Apa ya? Iya. Iya. Kalau ketemu siapa saja, saya akan pasti berusaha untuk berkomunikasi dengan dia, walaupun tidak kenal sama sekali. Aneh radaan. Oh, istri saya juga bilang aneh. Siapa aja disapa, siapa saja disenyumi. Itu yang saya lakukan. Di jalan pun ketika ketemu orang, kadangkala saya sapa. Pagi Pak, sore Pak, kurang lebih seperti itu. Dan ketika saya sudah berbicara dengan orang, itu saya akan lama berbicara. Dan istri saya pasti akan memberi kode kepada saya. Betul nggak? Biasanya nggak seperti itu nggak istri. Jadi ketika suami ngobrol dengan seseorang, terus pinginnya cepat pulang, kurang lebih seperti itu. Lalu membuat kode-kode tersendiri. Nah, ketika suami tidak bisa menyelami apa yang dikode oleh istri kita, maka akan terjadi sesuatu. Pasti terjadi sesuatu. Benar nggak? Istri kita marah-marah. Kurang lebih seperti, udah dikasih tahu, udah dikodein, suruh cepet-cepet, ayo pulang, malah nggak pulang-pulang. Kurang lebih seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, ini berarti kita tidak bisa menyelami situasi yang ada di sekitar kita. Seharusnya kalau suami itu peka dengan keadaan, maka dia akan, oh ayo pulang. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Itu satu contoh, mungkin banyak contoh yang bisa kita alami di dalam kehidupan kita. Hikmat yang bisa kita lihat dari situasi-situasi yang terjadi di dalam setiap kita. Nah, ini ada salah satu pelajaran buat setiap kita. Dan bulan ini kita akan belajar tentang hal itu. Hikmat dari hal-hal yang sederhana. Jadi situasi-situasi yang ada di sekitar kita ternyata bisa membuat setiap kita menyadari atau melihat sesuatu di dalamnya. Jadi hikmat dari hal-hal yang sederhana. Kita akan baca di dalam Amsal 30 ayat yang ke-24 sampai dengan 28. Kita akan baca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-24. Ada 4 binatang yang kecil di bumi, tetapi sangat cekatan. Pelanduk, bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu.
Cecak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi juga ada di istana-istana raja. Nah, ini adalah satu hikmat yang dikatakan oleh Agur bin Yaqi. Bapak Ibu Saudara, siapa Agur bin Yaqi? Tadi pagi saya ngomong ke jemaat, bilang ke jemaat, coba cari nama daripada Agur bin Yaqi itu siapa? Siapakah Agur bin Yaqi? Di kitab Amsal itu hanya ditulis satu kali. Itu, yaitu di pasal 30. Tentu ini adalah satu hal yang bisa kita pertanyakan. Siapa sih Agur bin Yaqi? Ya, ini PR buat kita semua ya. Tadi udah ada yang menjawab, Bapak Ibu, WA ke saya satu orang. Dia bilang, Pak, Agur bin Yaqi ini ya. Terus saya jawab, ya mungkin. Gitu. Nanti mudah-mudahan Bapak Ibu sudah ada juga yang WA saya. Agur bin Yaqi itu siapa? Nah, di sini saya tidak terangkan. Tetapi dengan apa yang dikatakan oleh Agur bin Yaqi, kita bisa memperoleh pelajaran yang penting sekali. Kenapa dia memperoleh hikmat, kenapa dia mendapatkan sesuatu di dalam hidupnya melalui pengalaman atau situasi yang terjadi pada waktu itu. Keadaan yang ada di sekitarnya membuat dia begitu luar biasa. Memahami bahwa itu adalah satu hikmat tersendiri buat kehidupan kita secara pribadi. Dan kalau kita bisa lihat dari apa yang terjadi, apa yang dimiliki oleh Agur bin Yaqi, ada beberapa hal yang kita bisa lihat. Kalau kita baca di dalam Amsal 30 ayat yang pertama sampai dengan ketiga, dia adalah seorang yang rendah hati. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Kenapa Agur bin Yaqi ini rendah hati? Kemudian yang kedua adalah menghormati Tuhan. Dia menyadari bagaimana Tuhan yang begitu luar biasa. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Itu ada di dalam ayat 4 sampai dengan 6. Terus kemudian yang ketiga, dia melihat lebih dalam dari permukaan. Jadi menyelami keadaan yang ada di sekitarnya. Itu yang terjadi, yang dia lakukannya. Dan ini adalah hikmat yang diperoleh. Dan dari ketiga sikap tersebut mengakibatkan ia memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, sore hari ini kita akan belajar dengan apa yang disampaikan oleh Agur bin Yaqi. Yaitu dia melihat lebih dalam dari permukaan. Dari keempat binatang ini, ya. Dan minggu ini kita akan belajar dari semut lah, kurang lebih seperti itu, ya. Kita akan belajar dari semut. Semut kita ketahui adalah binatang yang kecil, ya kan? Binatang kecil dan kadangkala kita anggap. Dan kadangkala sering membuat kita jengkel. Betul nggak? Ketika kita bersih-bersih mungkin ke kebun dan bersihin rumput, tahu-tahu digigit semut, ya kan, bikin jengkel kan. Lalu kita injak, bahkan ketika kita tidak sengaja ada gerombolan semut sedang memakan sesuatu, kemudian nggak sengaja kita injak dan kemudian dia menyerbu kita dan akhirnya kaki kita bentol-bentol. Betul nggak? Semut, binatang kecil, menjengkelkan. Bahkan kita tidak pernah perhitungkan di dalam kehidupan ini. Ternyata memiliki makna di dalam kehidupannya. Dan Agur bin Yaqi menyadari hal itu. Dia ternyata meneliti bagaimana kehidupan semut pada waktu itu. Dan dia memperoleh hikmat dari apa yang terjadi di dalam kehidupan semut. Tadi dikatakan di dalam ayat
25 dikatakan bahwa semut merupakan bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanan di musim panas. Itu yang terjadi. Bangsa yang tidak kuat karena seringkali manusia menjajahnya, ya kan? Tahu semut semprot aja pakai baygon mati semua, ya kan, sering dijajah manusia. Bangsa yang tidak kuat itu. Nah, dari kalimat ini menunjukkan bahwa perilaku semut sepatutnya dapat dicontoh agar kita dapat menjadi pribadi yang berhikmat. Jadi orang yang berhikmat akan memahami bagaimana perilaku dari rombongan semut atau seekor semut. Nah, ada beberapa poin, ada 3 poin yang kita pelajari dengan kaitannya semut dan hikmat di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah orang yang berhikmat akan memahami bahwa waktu terdiri dari musim yang berbeda-beda. Nah, ini yang terjadi. Secara harafiah, musim di dunia ini ada bermacam-macam, betul nggak? Kalau di Indonesia itu ada musim panas, bukan musim duku, musim durian, Bapak Ibu Saudara. Ada musim panas dan musim hujan. Tetapi di belahan dunia yang lain tentu ada musim-musim yang lainnya. Musim dingin, musim salju, kurang lebih seperti itu. Dan ada musim gugur. Nah, yang bisa kita tahu, pelajari bahwa semut ini memahami musim yang ada. Musim-musim yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa dikatakan seperti itu? Kalau kita bisa lihat dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan, itu menentukan, memperlihatkan bahwa dia menyadari bahwa ada musim-musim yang terjadi. Itu. Jadi musim itu berbeda-beda. Dia tahu mana musim yang baik, mana musim yang tidak baik. Dan dari situ dia bisa melakukan sesuatu. Dia berbuat sesuatu di tengah musim-musim yang terjadi pada waktu itu. Nah, itu yang dilakukan oleh semut. Tentu hal ini adalah satu hal yang luar biasa, bukan? Semut saja tahu musim, kurang lebih seperti itu. Kadang-kala manusia tidak memahami musimnya, ya kan? Ini musim apa ya? Bertanya bahkan seperti itu. Nah, orang yang berhikmat mengerti bahwa setiap musim itu berbeda. Akan mengundang momentum di dalam atau kesempatan di dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah pemahaman di dalam kehidupan kita supaya kita tahu, sadar akan musim-musim yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Tentu kita tidak berbicara tentang musim hujan dan musim panas di dalam kehidupan kita. Tetapi musim-musim yang kita miliki secara pribadi. Kita punya musim, ya kan? Ada musim tabur, ada musim tuai, ya kan? Kalau di dalam kehidupan rohani kita ada musim yang namanya musim padang gurun atau masa padang gurun. Tetapi ada masa di mana kita bertumbuh. Betul nggak? Ada masanya kita malas ke gereja, ya kan? Ada masanya kita semangat untuk bergereja. Ya seharusnya semangat terus bergereja. Ada masanya kita berbahagia, senang. Tetapi ada masanya setiap kita mengalami situasi yang tidak mengenakan di dalam diri kita. Betul nggak? Mungkin di sini sekarang senyum-senyum, ya kan? Ketawa-ketawa. Sampai depan musimnya berubah. Jadi cemberut, tidak mengenakan. Betul nggak? Sekarang, wah puji Tuhan, nyampe keluar depan pintu ini selangkah. Langsung berubah mukanya. Itu musim kita. Tetapi bagaimana upaya untuk membereskan atau menghindari musim-musim yang jelek ini,
itu butuh sesuatu hikmat di dalam kehidupan kita. Dan semut menyadari itu. Dia menyadari ada 2 musim yang harus dihadapi. Dan ketika ada masa musim di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia sudah tenang, dia aman, dia bisa atau mampu untuk menyelesaikan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita sanggup menyelesaikan musim-musim yang kita hadapi? Masalah-masalah yang kita hadapi. Ini sangat penting sekali. Sehingga kita tidak terombang-ambing atau terpengaruh dengan musim-musim yang kita miliki. Kita tetap tegar, kita tetap kuat, kita tetap damai di dalam musim-musim yang kita miliki. Seperti apa yang saya katakan tadi. Ketika kita menghadapi musim tidak enak. Atau musim jengkel, ya kan, musim marah-marah. Saya katakan seperti itu. Musim dongkol, kehidupan sekitar kita menjengkelkan. Bagaimana respon kita? Itu sangat menentukan. Oleh sebab itu, orang yang berhikmat tidak akan menabur benih gandum di akhir musim gugur, sebab benih gandum itu tidak akan tumbuh di musim dingin. Ini yang dilakukan atau yang dipahami oleh semut. Dia menyadari musim itu. Oh, ini waktunya untuk mencari sesuatu. Oh, waktunya untuk mengumpulkan sesuatu. Makanan yang ada, dia berupaya dengan keras untuk mengupayakan makanannya dikumpulkan di musim panas. Tetapi di musim dingin, dia akan berdiam. Dan tidak melakukan atau tidak mencari makanan. Menyadari waktu yang ada. Dia sadar bahwa prinsip itu membuatnya tetap bisa bertahan di dalam kehidupannya. Prinsip itu membuat semut bisa bertahan di dalam kehidupannya. Dan ini satu pelajaran penting bagi setiap kita, sehingga kita bisa bertahan di dalam kehidupan kita. Amin. Dengan musim yang kita miliki. Tentu musim kita beda-beda, betul Bapak Ibu? Musim kita berbeda-beda. Tetapi kita harus berjuang di tengah musim-musim yang tidak mengenakan. Jadi prinsip memahami musim dan waktu ini memungkinkan kita menjadi pribadi yang berhikmat untuk dapat mengatur ritme kehidupan kita. Jadi kita mampu untuk mengatur bagaimana ritme kehidupan kita, kondisi kita saat ini. Di tengah situasi-situasi yang tidak mengenakan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, waktu terdiri dari musim yang berulang-ulang. Kita tahu siklus di dalam kehidupan dunia ini itu berulang-ulang. Betul nggak? Musim hujan, musim panas itu siklusnya berulang. Jadi kalau kita menemukan tahun ini ada musim panas dan musim hujan, maka tahun depan itu kita juga akan menemukannya. Jadi berulang-ulang. Dan semut menyadari itu. Jadi kalau seumpama dia melakukan sesuatu dan sudah mengumpulkan, itu pergunakan untuk musim nanti bertahan hidup di musim dingin. Tetapi ketika dia menyadari, wah musim dingin masih panjang, dia akan tetap terfokus bahwa musim itu akan berulang. Musim panas akan terjadi. Itu adalah satu pengharapan tentunya. Yang dimiliki rombongan semut atau seekor semut. Menyadari hal itu. Bahwa nanti masih ada harapan. Nanti masih kita bisa kerja. Ada sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam musim selanjutnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, manusia itu berbeda. Di dalam perjalanan hidupnya, manusia itu hidup di dalam dunia ini hanya satu kali. Dan sistem hidup kita itu disebut sebagai sistem hidup yang linier. Linier itu berarti dia hidup, lahir,
berjalan di dalam kehidupannya mati, titik, berhenti. Itu kehidupan manusia. Dan di tengah kehidupan manusia ini dipenuhi dengan banyak musim. Betul nggak? Jadi waktu kita terbatas. Waktu kita terbatas. Tidak seperti musim-musim yang ada. Dia berjalan terus. Berjalan terus. Tetapi manusia tidak. Dia bersifat linear. Ada masa untuk hidup, lahir, dan ada masa untuk mati. Selesai. Itu yang terjadi. Gitu. Nah, ini yang perlu kita sadari di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari siklus di dalam hari-hari yang kita miliki. Semut menyadari siklusnya. Memahami situasi yang ada di setiap musim yang ada di dalam kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari siklus pribadi kita. Dengan kata lain adalah orang yang berhikmat itu mengetahui bahwa sebagaimana musim panas tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya, demikian juga dengan musim dingin, artinya masa sukar akan ada akhirnya, dan masa yang kita miliki di dalam kehidupan kita itu akan semakin berkembang atau semakin baik sehingga kita tidak berputus asa di dalam musim yang kita miliki. Hidup kita hanya sekali. Dan di dalam hidup itu dipenuhi dengan musim-musim. Itu. Ada satu perkataan yang dikatakan oleh Robert H. Schuller. Dia adalah seorang gembala di California. Dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu. Masa sukar tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Namun orang yang teguh akan mampu melewati setiap keadaan. Itu yang dikatakannya. Jadi masa sukar tidak akan berlangsung untuk selama-lamanya. Namun orang yang teguh akan mampu melewati setiap keadaan. Ini yang perlu kita sadari di tengah segala musim yang kita miliki. Kalau mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini mengalami musim yang kelam. Musim yang tidak mengenakkan. Musim di mana setiap kita merasa atau merintih, oh Tuhan kenapa saya begini? Oh Tuhan kenapa hidup saya seperti ini? Sadari bahwa musim itu akan berulang dan akan berganti dan akan berhenti dalam satu titik. Itu. Tapi bagaimana kita menyikapi musim itu sangat penting sekali. Dan ada satu perkataan yang dikatakan oleh Bruce Miller yang kurang lebih mengatakan sama dengan apa yang dikatakan oleh Robert tadi. Dia mengatakan seperti ini. Semua orang perlu memahami musim-musim kehidupan dan menghadapi dengan irama kehidupan yang teratur, supaya ketika kita menghadapi masa yang sukar, kita tidak mengalami stres. Namun hati kita dipenuhi dengan damai, tidak merasa frustasi, namun merasa puas dengan kehidupan yang kita jalani. Nah, ini berarti kita sudah mempersiapkan diri dengan baik. Ketika menghadapi masalah sukar, maka kita mampu dan tetap bertahan. Siapa yang menjadi andalan kita? Tentu menjadi pertanyaan buat setiap kita. Ya Yesus jadi andalan setiap kita. Karena dia yang memberikan pengharapan yang pasti. Dia yang tahu musim-musim yang ada di sekitar kita atau di dunia ini. Dan ketika kita bersandar kepada Tuhan, musim kita akan tetap bertahan dalam arti musim damai sejahtera. Betul nggak? Ketika kita berharap kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan terus menyelesaikan setiap musim-musim yang kita miliki. Jadi setiap kita harus memahami musim-musim kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi teratur dan aman, tidak mengalami frustasi. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, yang ketiga,
orang yang berhikmat akan memahami bahwa waktu terdiri dari kesempatan-kesempatan yang berharga. Artinya walaupun orang yang berhikmat mengetahui bahwa musim akan datang secara berulang-ulang, namun bukan berarti ia akan menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Sebab kesempatan yang terbentang seiring dengan berjalannya waktu itu merupakan hal yang sangat berharga dan tak boleh disia-siakan. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki waktu masing-masing di dalam kehidupan kita. Betul tidak? Ada yang umurnya 70 mungkin, 60 mungkin, 50 mungkin, 40 mungkin. Kita punya waktu masing-masing. Gitu. Tetapi bagaimana mengisi waktu itu sangat penting sekali bagi kita semua. Bagaimana upaya kita di tengah situasi waktu yang kita miliki. Apa yang harus kita kerjakan di waktu-waktu yang kita miliki itu sangat menentukan bagaimana kehidupan kita. Sehingga perlu kita menyadari bahwa setiap kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang kita miliki. Betul nggak? Kita saat ini diperhadapkan dengan satu situasi di mana setiap kita diusahakan atau dipaksa untuk menyelesaikan waktu-waktu yang kita miliki dengan sia-sia. Betul nggak? Gadget salah satunya, HP. Berapa lama kita betah melihat HP kita? Betul kan? 1 jam? 2 jam? 3 jam? Bahkan seharian kita hanya di depan HP kita. Bahaya nggak? Ini adalah satu trik iblis. Sehingga setiap kita tidak maksimal di dalam kehidupan kita. Trik iblis supaya kita tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita hanya terfokus dengan satu gadget. Sehingga firman Tuhan tidak tergenapi di dalam kehidupan kita. Kita terfokus dengan satu gadget supaya kita tidak melakukan apa yang menjadi firman di dalam kehidupan kita. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Tapi kadangkala kita tidak menyadari hal itu. Tidak paham tentang hal itu. Kita santai dan mengikuti irama dunia ini. Sehingga tanpa kita sadari, waktu kita selesai. Begitu. Waktu kita selesai. Kurang lebih, ayo balik. Pulang ke surga. Oh Tuhan gak bisa, waktu saya saya belum beres di dunia ini. Enggak, pulang. Kurang lebih seperti itu. Dan itu yang terjadi. Kita tidak berbuat apa-apa sama sekali di dalam waktu yang kita miliki. Gadget. Jadi salah satu. Televisi. Ya mungkin saat ini televisi itu sudah tidak seperti yang dulu. Kita mungkin ada yang jarang nonton televisi. Tetapi tetap memegang gadget kita. Betul nggak? Nonton drakor kurang lebih seperti itu kan. Ya, jadi kalau udah mapan atau nyantai di kamar kita masing-masing, ya kan, udah klik nonton sejam, nggak seru, tambah lagi 2 jam, seru nih ceritanya, ya kan kurang lebih seperti itu. Dan sehari full kita hanya nonton drakor. Ada yang didapat? Tidak sama sekali. Yang didapat adalah ketika kita akhirnya menjadi orang yang melo mungkin ya. Saya sedih sekali loh tadi lihat itu cerita. Yang diceritakan ke orang-orang seperti itu pastinya. Kalau kita kelihatan nonton drakor seperti itu. Gitu. Saya sering marah sama istri saya kadang. Ini pengalaman saya secara pribadi. Kalau istri saya menggunakan waktu hanya untuk nonton drakor beberapa jam, itu saya marah. Seperti itu. Untuk apa gitu. Gak ada gunanya sama sekali. Tidak ada faedahnya sama sekali. Dan ini adalah satu bentuk menyia-nyiakan waktu yang
miliki di dalam kehidupan kita. Sehingga kita seharusnya memiliki hikmat seperti apa yang dilakukan oleh semut pada waktu itu. Semut menyadari ada waktu di mana dia harus mengumpulkan berkas-berkas. Sehingga ketika dia menyadari bahwa ini waktunya musim panas. Di mana dia harus menyediakan makanan untuk di musim dingin. Dan dia bekerja begitu luar biasa. Tentu Bapak Ibu Saudara ingat satu kisah di mana ketika segerombolan semut sedang mencari berkas-berkas atau makanan untuk dikumpulkan di rumahnya atau tempatnya. Dan ketika dia sedang mencari makanan yang ada, tiba-tiba ada seekor belalang. Mungkin ada yang pernah dengar cerita itu atau nonton cerita itu. Dia ketika mengais-ngais, menggotong makanan bersama-sama, rame-rame gotong royong, semut itu adalah binatang yang sosial Bapak Ibu Saudara. Sosial, jadi dilakukan bersama-sama, dikerjakan bersama-sama. Kemudian tiba-tiba ada belalang yang sedang santai di atas dahan lah kurang lebih atau di atas batu. Saya agak lupa. Kemudian apa yang dilakukan oleh belalang itu? Dia bermain biola. Di tengah semut yang begitu sedang lagi berusaha dengan keras mencari makanan yang ada. Si belalang ini hanya bermain biola. Dan kemudian mengejek semut-semut itu. Ngapain kamu susah-susah? Makanan banyak sekali. Ada di mana-mana. Karena pada waktu itu adalah musim panas. Jadi tumbuhan tumbuh di mana-mana. Dan dia pikir bahwa tidak mungkin akan kelaparan atau tidak mungkin ada kekurangan pada waktu itu. Dia tetap bernyanyi dan meledek sang semut. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika masa musim dingin tiba, apa yang terjadi terhadap belalang itu? Belalang itu mati. Karena semua tumbuhan tidak bisa tumbuh di musim dingin. Itu yang terjadi. Dan apa yang terjadi terhadap semut? Di sarangnya, dia santai, menikmati apa yang sudah dikerjakan dengan keras, diupayakan dengan sebegitu rupa. Itu yang terjadi. Semut memahami waktunya yang terbaik. Ini jadi pelajaran buat kita untuk anak-anak muda. Kadang-kala kita berpikir, saya masih muda. Waktu saya masih banyak. Sehingga saya bisa mempoya-poyakan waktu saya dengan hal-hal yang sia-sia. Tetapi kadangkala kita lupa dengan waktu kita. Sehingga kita menemukan titik waktu di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan akhirnya kita akan meratapi waktu yang kita miliki. Masa muda adalah masa di mana setiap kita harus berupaya sebaik mungkin. Semaksimal mungkin. Sehingga ketika kita masuk di masa-masa di mana seharusnya kita pensiun, kita tidak lagi bekerja keras. Itu yang harus diupayakan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita harus kerjakan, apa yang harus kita upayakan. Satu contoh Bapak Ibu Saudara di lingkungan saya secara pribadi, generasi saya, zaman saya, di rumah saya, di tempat tinggal saya, anak muda pada waktu itu berpikir bahwa karena orang tuanya mampu memiliki sawah yang lebar, sehingga dia tidak mau bersekolah pada waktu itu. Banyak anak yang tidak mau sekolah. Dia hanya cuma tamatan SMP. Dan saya berpikir, kenapa kamu tidak melanjutkan sekolah? Ngapain? Nanti juga ke sawah, kurang lebih seperti itu. Ada anggapan seperti itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara kita bisa lihat saat ini. Bagaimana orang yang tadinya berpikir bahwa masa depannya sudah terjamin. Dan dia tidak menyadari ada masa waktu di mana dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan sampai saat ini tentu kita bisa lihat
bagaimana orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika tidak menyadari musim-musim yang ada, maka dia akan mengalami masalah di dalam kehidupannya. Waktu di mana setiap kita harus memporsir kehidupan kita, lakukan itu. Tetapi di mana musim kita berhenti dan menikmati, kita juga harus pahami itu. Ini adalah hikmat yang terjadi, yang dimiliki, yang diajarkan semut di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh berpikir kembali bahwa waktu-waktu kita terbatas adanya. Sehingga setiap waktu yang kita miliki harus kita pergunakan semaksimal mungkin. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tentu bermanfaat bagi orang sekitar kita. Satu contoh teladan yang luar biasa adalah Yesus tentunya. Di masa hidupnya begitu luar biasa. Kalau kita lihat sejarahnya dari kecil, dia begitu luar biasa. Di tengah situasi-situasi yang ada, dia mendobrak keadaan yang ada untuk merubah orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Dan sampai akhir hidupnya sebagai manusia, dia sangat berguna karena menyelamatkan seluruh umat yang ada di dunia ini. Itu yang terjadi. Yesus menjadi teladan buat setiap kita. Dia paham akan musim-musim yang dimilikinya. Ada waktu-waktu yang harus dia kerjakan, ada waktu-waktu di mana dia harus berdiam diri di dalam kehidupannya. Dengan waktu yang dia miliki, dia hidup secara maksimal. Kita masih punya banyak waktu mungkin. Dan bagaimana kita mengupayakan waktu kita itu sangat menentukan. Amin. Jadi pergunakan waktu kita sebaik mungkin. Sebagai kesimpulan, satu pertanyaan buat setiap kita semua. Maukah kita hidup seperti Kristus? Yaitu mengisi kehidupan dengan penuh hikmat. Mengisinya dalam kesadaran dan pemahaman tentang waktu dan musim. Sehingga saudara menggunakan setiap waktu yang Tuhan berikan dengan hal-hal yang berguna. Dan tidak sia-sia. Itu menjadi perenungan buat setiap kita. Mari pergunakan waktu kita dengan baik. Hiduplah dengan hikmat-hikmat yang sederhana dari Allah. Sehingga kita memperoleh kemenangan di tengah waktu yang terbatas dan musim yang silih berganti. Apapun tantangan kita, ketika kita menyadari bahwa musim-musim itu pasti ada. Tetapi kita memiliki kekuatan di situ, memiliki kemampuan untuk menyelesaikan musim-musim yang ada. Maka setiap kita menjadi orang yang menang. Amin. Kita berdoa. Mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita belajar tentang bagaimana semut di dalam kehidupannya. Ini adalah hikmat yang diberikan di dalam kehidupan Agur di masa itu. Tetapi ini sangat relevan di dalam kehidupan kita saat ini. Di tengah segala musim-musim yang kita miliki, keadaan yang kita miliki. Tentu kita harus menyadari hal ini dan menyelami setiap musim yang kita miliki dengan baik. Di tengah situasi yang ada, kita mampu untuk bisa bertahan. Mampu untuk terus tegar di dalam setiap musim-musim. Biarkan Allah yang memberikan hikmat di dalam setiap kita. Memberikan pelajaran buat kita semua. Sehingga kita menjadi pemenang di dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur atas hikmat yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Dari satu bangsa yang kecil yaitu semut. Engkau telah memberikan sesuatu hal yang berharga bagi kami semua. Di dalam waktu-waktu yang kami miliki. Di dalam keterbatasan yang kami miliki di dalam kehidupan kami.
Sehingga kami dapat memanfaatkan waktu-waktu itu dengan baik. Sehingga kami Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang maksimal dan mampu untuk mengisi kehidupan kami dengan sesuatu hal yang positif untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau menjadi teladan bagi kami semua. Engkau yang hidup di dunia ini. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Itu adalah waktu yang Kau berikan Tuhan di dalam kehidupan Yesus. Sehingga kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang tadinya layak untuk dibinasakan. Yang tadinya tidak layak untuk naik ke surga. Tetapi Engkau layakkan melalui pengorbanan-Mu Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami melalui waktu-Mu yang begitu baik. Momen yang begitu luar biasa. Sehingga kami dimerdekakan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Memiliki Allah yang bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Dan untuk menyatakan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, sore hari ini Tuhan. Kami akan mengingat kembali akan pengorbanan yang Engkau lakukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang baik bagi kami. Dan kami akan melakukan perjamuan kudus. Untuk menyatakan Tuhan bahwa Engkau telah mati bagi kami. Engkau bangkit bagi kami. Engkau menebus segala dosa-dosa kami. Dan menyelamatkan kami Tuhan. Dari segala kebinasaan. Terima kasih Bapa. Layakkan setiap kami Tuhan. Di dalam perjamuan kudus ini. Ampuni segala pelanggaran kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Sehingga layaklah kami Tuhan. Untuk menerima anggur ini. Untuk menerima roti ini sebagai satu berkat di dalam kehidupan kami dan bukan menjadi kutuk. Berkati roti ini, berkati anggur ini, berkati setiap kami yang akan melayani Tuhan di dalam nama Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidup. Jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan roti dan perjamuan boleh bangkit berdiri. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mungkin ada yang masih belum mendapatkan anggur perjamuan atau roti. Sudah semua? Mari kita angkat
roti di atas kepala kita. Ini adalah tubuh Kristus yang hancur, tercabik-cabik untuk menebus segala dosa kita. Dia memberikan dirinya dengan hati yang penuh untuk menebus setiap kita. Dia memberikan secara ikhlas untuk setiap kita supaya kita boleh memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Dan dia telah mengorbankan anaknya bagi kita semua. Ini adalah satu upaya yang sangat luar biasa yang dilakukan Tuhan bagi kita semua. Sehingga kita yang layak mati, layak dibinasakan, kembali memperoleh kasih karunia yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Tubuhmu yang hancur membuktikan Engkau telah menyelamatkan setiap kami. Engkau telah menebus dosa-dosa kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Yesus yang tercurah bagi kita semua. Darah yang menyelamatkan setiap kita, yang menebus setiap kita dari segala kutuk yang kita miliki, dari segala kehinaan yang kita miliki, dari segala penyakit yang kita miliki. Darah ini tercurah menjadi satu alasan di dalam setiap kita memperoleh kasih karunia dan pemulihan yang terjadi di dalam setiap kita. Dan itu semua dia lakukan karena kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Katakan sesuatu kepada Allah kita. Ucapkan sesuatu kepada Allah kita. Dia begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia telah menyatakan dirinya menjadi penyelamat bagi kita semua. Dia yang menebus hidup kita. Dia memberikan segalanya, memberikan anaknya bagi kita. Mari bersyukur. Bersyukur ya Tuhan akan pengorbanan yang Kau lakukan bagi kami semua. Pada malam hari ini kami boleh menikmati kembali. Kami boleh menyadari kembali bahwa Engkau yang menyelamatkan kami.
Engkau yang memberikan kemenangan, kemerdekaan di dalam setiap kami. Dan biarkan ini kami terus ingat di dalam hari-hari yang kami miliki, bahwa kasih karunia-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan. Jemaat Tuhan dapat duduk kembali. Kita akan menyaksikan pengumuman untuk 1 minggu ke depan. Di minggu pertama di bulan Mei. Ya, persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKPB MDC Metro. Berikut laporan untuk persepuluhan. Dari 28 April sampai 4 Mei. Berikut laporan untuk persembahan. Ya, selamat ulang tahun kami ucapkan kepada Bapak Edili di tanggal 7 di bulan Mei. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Family Gathering 9 Mei 2024 di Pantai Cemara Kalianda. Mari ikut bersama-sama, kita terlibat, kita bersama-sama berkumpul bersama saudara seiman seluruh jemaat untuk ikut Family Gathering pada hari Kamis 9 Mei. Jemaat yang sudah mendaftarkan harap sudah ada di gereja pukul 6.30. Ada satu privilege yang datang duluan bisa memilih kursi tempat duduknya untuk di dalam bus. Semua peserta diharapkan untuk ikut dalam akomodasi bus yang disediakan gereja. Jadi semua diharapkan masuk ke dalam bus untuk berangkat ke tempat dan membawa obat-obatan pribadi, snack 2 kali, makan siang dan air minum selama kegiatan sudah disediakan. Jadi kalau jemaat Tuhan mau bawa lagi, monggo, tidak apa-apa. Yang akan diadakan juga baptis selam di pantai saat Family Gathering. Bisa mendaftar ke saudara atau Bapak Warto. Selamat datang untuk saudari Albertina. Monggo, mari saudari Albertina. Ya, bisa bangkit berdiri, yang sebelah kanan kiri boleh ucapkan selamat datang. Anda bukan orang asing di sini, mari beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian dan menutup ibadah kita malam hari ini. Tuhan selalu menolongku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup.
Katakan dengan imanmu, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh belajar tentang hikmat-Mu dari semut Tuhan. Kami berdoa dan percaya Tuhan, biarlah kami juga tahu Tuhan waktu-waktu kami Tuhan, kami gak menyia-nyiakan waktu hidup kami. Sehingga kami percaya Tuhan, kami boleh menyiapkan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menyiapkan hidup kami, masa depan kami sungguh ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang telah diberikan maupun akan diberikan. Kami berdoa Tuhan minta hikmat-Mu bagi gereja-Mu untuk mengelolanya dengan baik dan benar. Biar semuanya bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang sakit. Kami berdoa biarlah Engkau yang jamah mereka, yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan. Biarlah mereka tetap mengandalkan Engkau Tuhan, mereka tetap berharap kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang menghampiri mereka di waktu-waktu mereka mengalami kesusahan Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami pemulihan yang sempurna daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, bahwa setiap kami, ajar setiap kami Tuhan, terus Tuhan mengandalkan Kau dalam langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami berdoa membawa pekerjaan kami, usaha kami, apa yang kami buat Tuhan, Bapa kami berdoa. Biarlah Kau tolong Tuhan, Kau berkati, beri hikmat-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengalami keberhasilan demi keberhasilan dalam kehidupan kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah terus Tuhan dalam kehidupan kami mengalir Tuhan, aliran-aliran baik dalam kehidupan kami. Sehingga ketika orang melihat kami Tuhan, orang boleh melihat perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan dan mereka boleh memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa memberkati Indonesia, memberkati Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, aparat pemerintah yang ada dari pusat sampai daerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, beri hikmat-Mu Tuhan. Biar di tangan mereka Tuhan Indonesia menjadi lebih baik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat kota Metro. Kami percaya Tuhan Metro penuh kemuliaan-Mu. Kami percaya Tuhan boleh banyak jiwa-jiwa yang bertobat atas kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan banyak Tuhan orang-orang yang mengenal akan Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan banyak lidah akan mengaku Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah kota ini menjadi kota yang damai, kota yang tentram, dijauhkan daripada prostitusi, dijauhkan daripada miras Tuhan, mabok-mabokan Tuhan, dijauhkan daripada LGBT Tuhan, dari hal-hal yang buruk Tuhan, terorisme dan lain sebagainya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tuntungi kota ini dengan ketentraman, keamanan, kedamaian daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau Engkau sudah pimpin kami di hari-hari yang lalu. Kami berdoa dan percaya Tuhan, Kau terus menyertai kami, Kau terus memimpin kami di hari-hari ke depan. Dan kami percaya Tuhan, hanya pimpinan-Mu Tuhan, hanya penyertaan-Mu Tuhan, yang akan membuat kami mengalami kemenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kekasih-kekasih Kristus, pulanglah dan terimalah berkat yang berkelimpahan dari Allah Bapa, kasih dan persekutuan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan daripada Roh Kudus menyertai setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya berkata, amin. Berkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.